masih bingung dengan bab 2 misalnya atau teorinya digunakan, semua teori harus memiliki validitas. Validitasnya seperti apa, itu yang teman-teman harus didiskusikan dengan dosen pembimbing sebenarnya. Ini kira-kira valid nggak Pak kalau saya menelitinya dari perspektif ini? Apakah ini valid? Nanti hubungannya pasti dengan data pastinya. Apakah but every critical theory has that kind of validity, but once again a good one of course is going to be something which is very specific. Ya. Nah, yang penting adalah segala dalam proses analisa nanti teman-teman proses menemukan data atau setelah menemukan datanya itu ya teman-teman harus bisa melakukan ya verifiability-nya. Ya. It's not a single verifiable, not a single proposal, bukan hanya dalam single proposal saja ya di sini ya. I'm sorry, single proposition saja, tapi harus ada scope-nya. Nah, kalau bicara scope, bentar, saya pelan-pelan dulu ya. We have scope, precision, and coherence of the insights. Yeah. That it yields into the properties of single works of art and the adequacy with which it accounts for diverse kind of art. Kalau saya terjemahkan seperti ini dalam bahasa yang bisa dimengerti ya. Ya, so you need, teman-teman membutuhkan scope, precision, and coherence dalam penulisan skripsi nanti, khususnya ketika dalam menulis bab 3. Ya, karena sekali lagi kita berusaha, kalau misalnya kita bicara tentang scope-nya, scope and limitation, kita bicara bab 1 ya, sini ya, scope and limitation. Scope and limitation-nya adalah tentang misalnya psychoanalysis, for example. Psychoanalysis dari perspektif kita bicara mengenai anima dan animus atau animus dari salah satu main character, for example, atau post traumatic stress disorder dari salah satu karakter misalnya. Ya, kita scope-nya harus spesifik di sini, yang kemudian presisinya, nah dalam menentukan data, presisi di sini menjadi hal yang sangat penting. Ya, the precision when you find a data, kalau misalnya nanti ketika membaca novel, karya sastra, drama misalnya atau puisi, kadang-kadang kan ya kita bingung ini maksud dari teksnya apa, kemudian apakah benar penerjemahan saya di sini bisa dikatakan presisi, pas, cocok misalnya. Itu juga yang nanti akan perlu diverifikasikan dengan banyak hal, salah satunya dengan teorinya. Ya, salah satunya dengan teorinya, tapi tidak hanya dengan teori, nanti akan ada beberapa steps yang mungkin teman-teman juga bisa mempelajari atau sebenarnya mengingat sih, karena sekali lagi ini adalah mata kegiatan ini mungkin juga sambil mengingat apa yang sudah kita diskusikan atau teman-teman dapatkan di kelas-kelas sebelumnya sebenarnya. Coherence ini juga sangat penting. Kalau misalnya tadi ceritanya tentang fokusnya tentang mencari symptoms PTSD, for example, symptoms of PTSD, atau walaupun kalau saya tidak terlalu menyarankan untuk mencari symptoms of PTSD ya, tapi lebih bagaimana mencari kenapa sih orang terjadi PTSD, kemudian bagaimana cara menanggulanginya misalnya. Kalau misalnya kita mencari alasannya ya, tapi ketika mencari alasan kemudian kita menemukan salah satu buktinya adalah sebuah konflik misalnya, konflik ada sebuah conversation misalnya within the data, teman-teman, kemudian ini adalah konflik antara dua karakter ini misalnya, kemudian kita jadi bertanya-tanya, kira-kira conversation ini bisa digunakan nggak untuk dijadikan bukti sebagai PTSD misalnya. So this kind of scope, precision, and coherence itu yang harus sering teman-teman tanyakan setiap hari ya. Ketika mencari data apalagi ya. Ini kira-kira bisa nggak? Ya. Kalau yang saya alami sendiri ketika saya mencari data misalnya ya, dari banyak data yang saya kumpulkan ya mungkin hanya beberapa kalimat saja yang saya bisa tampilkan di screen misalnya, atau saya tampilkan di
tulisan saya misalnya, karena kalau saya terlalu bleber kemana-mana itu mungkin coherence-nya tidak akan bagus. Nah ini yang mulai sekarang teman-teman harus mulai memikirkan ketika dalam bab 3 khususnya scope, precision, dan coherence di sini yang juga nanti akan berhubungan sangat erat juga dengan research question atau problems of the study teman-teman. Ya, so a frame of reference di sini yang paling tidak yang teman-teman harus mulai pikirkan. Kalau misalnya frame of reference yang paling gampang adalah dari problems of the study. Ya, problems of the study teman-teman apa? So, nanti akan saya berikan salah satu contoh ya, kalau misalnya bagaimana menghubungkan problems of the study, mengarahkan ya, membuatnya menjadi coherence, membuatnya menjadi scope-nya jelas, kemudian presisi dan kemudian coherence-nya jelas. Kemudian nanti akan saya berikan salah satu contoh misalnya, dan juga mungkin pada akhir juga kita akan berusaha untuk berdiskusi. Kira-kira ada saya berikan satu kasus, kemudian bagaimana teman-teman kira-kira bisa memberikan menjelaskan data tersebut ya, sambil sedikit workshop lah di sini nanti. Okay, so so once again a frame of reference di sini teman-teman, kalau misalnya aduh apakah harus teorinya, tidak hanya teorinya saja sebenarnya, lebih fokus ke research questions, problems of the study teman-teman sebagai frame of reference-nya. Nah, kalau saya mengatakannya sebagai framework, ya, teman-teman harus fokusnya kemana? You limit yourself, ya. Jangan mengambil data yang terlalu banyak. Memang novel itu panjang misalnya, atau mungkin datanya memang banyak memang kadang-kadang. Tapi ya kalau memang ingin mencantumkan semuanya, ya saya sih sebagai dosen pembimbing bahagia ya. Skripsinya menjadi tebal gitu misalnya, saya pasti akan bangga pada kalian kalau skripsi kalian tebal sekali. Tapi di sisi yang lain tentunya itu akan menjadi kerja keras bagi kalian, karena sekali lagi it's you probably have I don't know how many weeks, 2 months misalnya, or 2 or 3 months to do this. Itu tadi ya, waktunya hanya segitu dan teman-teman tidak bisa mungkin cukup susah untuk bisa kalau saya nanti bisa dalam bahasa saya mengata-ngatai, memberikan kata-kata, explaining the data. Kalau dalam bahasa yang lain juga namanya explicating the data. Nanti kalau teman-teman khususnya yang bicara mengenai puisi, akan ada cara tersendiri sebenarnya bagaimana you are doing your explications, karena lebih word by word biasanya kalau dalam puisi. Kalau dalam novel atau drama mungkin kalau mau word by word itu akan menjadi sangat panjang dan lebar. Oke, ya. So sampai di sini kemudian saya sedikit mengingatkan teman-teman sekali lagi mengenai bahwa nanti teman-teman ketika berdiskusi, ketika finding framework of reference-nya misalnya, kemudian teman-teman mau bicara mengenai which one misalnya. Tapi umumnya memang kalau saya sendiri pasti akan menyarankan just talk about the work, ya, just talk about the work. Ya, just talk. Kalau misalnya itu kurang menantang, memang pasti akan kadang-kadang hubungannya dengan universe, berhubungan dengan topik yang dibicarakan apa sih, misalnya dari karya sastra ini misalnya, atau kadang-kadang beberapa orang juga akan bicara mengenai bagaimana hubungan karya sastra dengan pengarangnya misalnya. Terus kemudian beberapa orang mungkin kalau misalnya sekarang sedang mencari data dari komparasi, saya mengatakan komparasi antara karya sastra dengan film misalnya, juga dipersilahkan bagaimana, itu kan pasti hanya bicara tentang karya sastra itu sendiri, the work itself. Ya, kembali, once again, this is only to remind you bahwa these four literary elements of works, ketika bicara society misalnya, we're talking about the society, so we're talking about also the universe of the work itself. Kemudian, sekali lagi, this is only just to remind you about this. Mungkin juga ini nanti bisa dimasukkan dalam sedikit penjelasan dalam bab 2 atau bab 1 juga silahkan cari tahu bukunya lagi. Oh iya ini sinau iki kok lali, masukkan di bab 2, masukkan bab 1. Ya.
Silahkan, ya, supaya teman-teman nanti bisa menambah halamannya, karena sekali lagi minimal halamannya, kembali lagi saya mengingatkan teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, minimal halamannya menurut buku pedoman Anda adalah 60 halaman dari bab 1 sampai bab 3, bab 4 maaf ya, bukan dari halaman judul, tapi sekali dari halaman 1 sampai dari bab 1 sampai bab 4. Itu minimal 60 halaman. Itu mulai sekarang sudah mulai dipikirkan. Kira-kira bab 3 saya ini mau berapa halaman? Untuk teman-teman yang khususnya mungkin juga cukup struggling, saya mengatakan struggling in writing English, memang harus sangat berusaha. Ya. Sebab sekali lagi, kalau saya mengatakan lebih baik kita bekerja keras sekarang, tapi kemudian paling tidak kita selesai secepatnya, kan seperti itu. Kalau teman-teman, saya ingin cepat selesai nih semester ini ujian misalnya, ya sudah harus kerja keras, ya tidak bisa diganggu gugat itu. Mungkin kalau mau memutus pacarnya, kita tidak pacaran dulu deh, putus saja dulu. Saya mau ngerjain skripsi misalnya. Ya, oke, kembali lagi di sini. So you as the critic, V, ya kalau saya juga bisa menjadi kritik di sini, ya kita harus. Nah, this is actually related to how you process your data ya nantinya. Ya, teman-teman nanti harus melakukan defining, mendefinisikan mana yang kira-kira bisa didefinisikan secara related to the problem of the study. You define, you choose. Ya, oke, saya memilih datanya ini. Dari data source-nya novel, data source-nya puisi, data source-nya drama, data source-nya novel dan film misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa film saja tidak boleh. Sekali lagi saya sambil mengingatkan teman-teman bahwa kalau teman-teman ingin meneliti karya sastra film saja itu kami ya semua dosen sastra di sini melarang untuk menggunakan film saja, kecuali skrip ya. Kalau skrip film boleh silakan, harus secara spesifik disebutkan datanya dari skrip film, bukan dari filmnya. Ya. Itu. So the specificity of mentioning the data source itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Bahkan saya pun kalau saya mengingatkan mahasiswa bimbingan saya selalu sebutkan apa itu diterbitkan kapan, diterjemahkan oleh siapa, jika itu terjemahan dari bahasa Jepang kah, atau terjemahan dari bahasa Spanyol kah misalnya, atau terjemahan dari bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh siapa, dipublikasikan oleh siapa, tahun berapa, bentuk publikasinya seperti apa, apakah printed dalam bentuk PDF atau ya EPUB misalnya. Nah, karena sekali lagi itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana menyebutkan data teman-teman di dalam bab 3-nya. Sangat penting karena kalau misalnya kalau dalam bentuk printed kan gampang, kita tinggal menyebutkan halaman berapa. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk e-book, misalnya electronic publication itu yang kemudian agak susah untuk menyebutkan halamannya, mungkin sebutkan chapternya dari chapter ini misalnya. Terus kalau PDF kebanyakan kalau akan banyak yang sudah berhalaman ya akan sebutkan halaman saja seperti apa. Karena itu sekali lagi dalam penyebutan data itu akan menjadi hal yang sangat penting. In defining, the process of defining sometimes going to take long, ya. Mungkin teman-teman akan membutuhkan waktu membuka novelnya, membuka dramanya, membaca puisinya berkali-kali misalnya, dan kemudian proses defining ini menjadi sangat penting, prosesnya jangan sampai terlewatkan. Once again, defining di sini maksudnya adalah memilih data tersebut, memilih data-datanya. Nah, kalau karena sekali lagi tidak semua data, tidak semua bagian dari novel atau drama atau puisi tersebut bisa dikategorikan di dalam atau bisa diklasifikasikan di dalam sesuai dengan research question teman-teman. Nah, kalau research question-nya, kalau sudah ketemu dengan research question-nya, kita akan hubungkan dengan classifying nanti. Kita mengklasifikasikannya. Nanti akan saya berikan sedikit contoh bagaimana untuk mengklasifikasikan. Ya, yang ini dilakukan oleh teman-teman yang sudah mengerjakan skripsi tahun lalu bimbingan saya nanti sangat bisa dilakukan juga
uh, oleh teman-teman yang lain mulai semester sekarang misalnya, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda, silahkan menemukan cara sendiri juga silahkan. Yeah. But in this process of classifying is a very important step, a very important stage yang teman-teman nanti bisa memikirkan lagi, oh ternyata ini nggak cocok, oh ternyata ini tidak. Yang seharusnya ada di data A misalnya, ternyata oh dia ternyata kok cocoknya ke B ya, ya sudah B. Atau mungkin setelah sambil diskusi dengan dosen pembimbing, misalnya, Bu, Pak, ini kira-kira bisa cocok masuk ini nggak ya, misalnya. Atau misalnya dosennya agak cuek seperti saya misalnya, ya. Mohon maaf ya, saya agak cuek kadang-kadang. Ya sudah teruskan misalnya, teruskan saja, paling enggak kalian bisa mampu melakukan klasifikasi, tidak harus 100% correct maksudnya. Sometimes kalau kami pasti akan menganggap bahwa paling tidak klasifikasinya ada beberapa yang cocok, ada beberapa yang kurang cocok, mungkin pada saat ujian nanti akan bisa direvisi. Seperti itu. Ya, kemudian baru proses analyzing di sini yang kemudian bahasa saya nanti tadi juga adalah prosesnya mengata-ngatai tadi. Karena dalam proses, mungkin kalau dalam bahasanya Bu Sri Munirom misalnya, bahasanya Bu Sri nanti prosesnya proses interpretasi, proses analisis di sini kalau di dalam kritik sastra memang biasanya akan harus dijelaskan panjang lebar. Tidak bisa langsung dikatakan bahwa oh ini adalah PTSD titik misalnya. Prosesnya di mana? Ya, kami sebagai pembaca, kami harus tahu proses bagaimana kamu bisa menjelaskan prosesnya supaya ini bisa dianggap sebagai PTSD. Bahwa ini adalah konflik internal karakternya, bahwa ini adalah simbol dari sebuah simbol dari perdamaian misalnya, bahwa ini adalah apa misalnya. So prosesnya harus proses analisis di sinilah yang ada banyak kata-katanya, ada yang bisa dikatakan sebagai interpretasi, bisa dikatakan sebagai explication, bisa dikatakan ada banyak contoh yang nanti teman-teman juga bisa Google sebenarnya, ya. Kalau apa yang bisa saya lakukan dalam proses analisis, ya. So, ya kalau bahasa saya kepada teman-teman yang saya bimbing, biasanya proses mengata-ngatai ini ya yang harus harus dipelajari mulai sekarang. Ya, walaupun sebenarnya ini pembelajarannya harusnya sejak dulu kala, teman-teman ketika semester 1 sudah belajar writing, berusaha memberikan kata-kata pada hal apa, menjelaskan sesuatu dan lain sebagainya. Mulai sekarang kita berusaha untuk melakukan hal tersebut, but in a very specific way, in a very theoretical way, ya, yang itu memang nanti sangat menunjukkan bagaimana proses teman-teman menjadi sebagai lulus sebagai mahasiswa lah, seperti itu, lulus dari mahasiswa ini. Yang terakhir pastinya adalah evaluation, walaupun evaluation di sini tidak di sini ada kata judge, jadi judge is value di sini, ya. Walaupun evaluation ini bukan berarti kita harus mengatakan bahwa itu benar, atau bukan berarti paling bagus, bukan berarti paling jelek, bukan berarti seperti itu, tapi evaluation-nya lebih mencocokkan antara teorinya, antara research question-nya, antara datanya yang ada, itu judgment kita secara implisit munculnya di situ. Judgment kita juga biasanya muncul juga pada saat conclusion, biasanya ketika ya bahwa karya sastra ini memang kita mengatakan memang menunjukkan atau menceritakan tentang atau menyimbolkan, kalau saya mengingatkan dulu skripsi saya misalnya, bahwa karya sastra ini memang menyimbolkan tentang emptiness of life misalnya, kekosongan hidup. Karena dulu skripsi saya adalah tim analisa tema ya, sangat gampang kalau menurut saya, kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu susah. Zaman sekarang kalau lihat kenapa sih mahasiswa zaman sekarang, saya juga sambil curhat ini ya, kenapa sih mahasiswa zaman sekarang kok teorinya kok tinggi-tinggi banget gitu loh. Kenapa nggak, udahlah jangan terlalu tinggi, nanti malah bingung nyari datanya. Tapi kalau bisa ya silahkan, tapi kalau terlalu kemudian ketika teman-teman terlalu tinggi dan kemudian malah aduh kok susah ya. Nah itu yang harus mulai sekarang juga, mumpung belum masuk bab 3, mulai sedikit dipikirkan lagi, kira-kira ini menyusahkan saya nggak ya?
Ya, walaupun dulu skripsi yang saya lakukan juga cukup menyusahkan ya, karena puisinya sendiri itu ada 5 bagian dan kemudian ada 300 lebih line, seingat saya 300-an line ya, bukan puisi yang sangat pendek ya. It's very long poem and it's also interpretasinya yang membutuhkan panjang dan lebar. Tapi saya tidak akan memberikan contoh puisi saya di sini karena skripsi saya jelek ya. Oke, so saya akan memberikan contoh skripsi dari kakak-kakak kalian saja. Okay, now the first stage of your project, of course, reading, of course, ini adalah proses yang harus teman-teman lalui. Reading, reading, and reading ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, kalau misalnya capek ya istirahat sebentar, main game dulu, tapi jangan lupakan lagi untuk membaca lagi. Note taking, this is also something which is very important too. Nah, note takingnya di sini yang nanti akan, ketika note taking, pikiran teman-teman harus kembali ke framework, ya, research questionnya tadi, ya, note takingnya. Kalau ini cocok nggak ya? Ini tidak cocok. Ini perlu didiskusikan. Ini perlu dicari tahu lagi lebih dalam. Ini dan lain sebagainya. So there are lots of note taking. Kalau misalnya teman-teman punya novel yang printed, misalnya ya ketika novelnya memang harus dicoret-coret ya, itu akan menjadi harta karun teman-teman di 10-20 tahun lagi ya. Kalau novelnya sampai coret-coret misalnya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk PDF ya, bagaimana how do you note takingnya, proses note takingnya mungkin juga akan berbeda. Gitu. Yeah, so you have your own way of learning, you have your own way of reading, but once again, note taking is a very important part of the process. Ya, saya nanti dalam proses penelitian yang lebih luas, misalnya teman-teman mau qualitative research, ada quantitative research, note taking ini menjadi proses yang penting. Ya, kalau misalnya saya biasanya kalau observasi pasti saya akan berusaha mencatat. Ini kejadiannya seperti ini, di kelas seperti ini, dosennya seperti ini, mahasiswanya seperti ini misalnya. Itu harus saya catat. Kalau tidak, itu untuk bagian untuk bantuan saya untuk memberikan penjelasan nantinya. Itu. Nah, kalau teman-teman mulai sekarang, note taking ini menjadi proses yang sangat penting. Now, framework of theory, of course, the framework of research questions. Kalau misalnya tadi saya mengatakan, kalau saya dalam skripsi saya dulu, saya bicara mengenai tema. Tema ini disupport apa sih? Banyak. Tema itu disupport oleh plot, oleh theme, oleh oleh plot, characters, semua hal harus mendukung tema. Nah, disitulah kemudian kalau ketika saya dalam proses skripsi saya dulu, ya saya berusaha, karena saya dulu menggunakan teori semiotika, ya, bagaimana simbol-simbol yang ada dalam puisi ini semuanya mendukung tema. Itu, dan bagaimana saya juga, apakah simbol tersebut bukan saya artikan langsung seperti apa, tapi saya juga harus fokus within my framework. I have to focus, oh iya ternyata puisi ini emang ceritanya seperti ini, dari cerita ini kemudian dia menggunakan kata ini, dan pada akhirnya kata ini yang dijadikan sebagai judul, kata ini yang diulang berkali-kali karena kata tersebut diulang berkali-kali, maka kata ini bisa dikatakan sebagai kata yang representing this kind of symbol. Dan itu yang harus ketika this framework of theory mulai sekarang harus dipikirkan teman-teman. Kalau misalnya dalam pengambilan data khususnya ya, dalam pengambilan data dan juga proses penganalisa data nantinya. Now, highlighting evidence hampir sama dengan note taking, itu hanyalah salah satu proses saja. Dan kemudian, of course, jangan lupakan dengan intrinsic aspects of the work of literature. Ini yang kadang-kadang kelupaan biasanya kalau dalam skripsi teman-teman. Sudah terlalu tinggi bicara tentang PTSD, animus misalnya, atau personality dan lain sebagainya. Kelupaan tentang what is character, what is setting, bagaimana setting mempengaruhi karakter, bagaimana plot itu dibangun juga sesuai dengan perkembangan karakter tersebut misalnya, bagaimana konflik ya, we're talking about conflicts, kita bicara mengenai alur plot dari exposition sampai denouement, for example, terus atau itu hal yang sangat penting bisa didiskusikan, bisa ditambah-tambahkan di dalam penjelasan teman-teman gitu loh.
teman-teman tidak hanya tadi, jangan sampai terlalu tinggi bicara mengenai power relation between, bicara mengenai struggle of a woman dari feminist perspektif misalnya, the struggle of a woman of the main character against this misalnya. Tapi kemudian pasti kan tetap saja kita akan bicara mengenai konflik, settingnya seperti apa, kemudian suasananya seperti apa, bagaimana suasana itu mendukung konflik tersebut, bagaimana kembali lagi kita juga harus sadar bahwa these literary works are buatan manusia. Ya, itu juga harus kita ingat bahwa oh ya ini ceritanya dibuat seperti ini dan kemudian kenapa dibuat seperti itu ya itu pasti akan diskusi antara penulis dengan publisher biasanya seperti itu. Nah, satu hal juga yang saya jadi ingat ini, kalau misalnya teman-teman nanti misalnya karya sastranya adalah karya sastra non-fiction misalnya, harus dijelaskan bahwa this is non-fiction. Tapi kemudian non-fiction pun misalnya harus teman-teman harus bisa menjelaskan. Kalau non-fiction pun misalnya it is a biography, it is a memoir, it is autobiography misalnya, ya paling tidak teman-teman bisa menjelaskan bahwa plot yang diceritakan di sini kan tidak dari bayi sampai lahir, mungkin hanya pada in a very specific moment dan kemudian story. Kita bisa menganggap non-fiction ini memiliki sebuah alur cerita, non-fiction ini memiliki karakter-karakter tertentu misalnya. Itu yang teman-teman harus menjelaskan juga. Seperti itu. Nah, itu yang ini juga untuk sedikit membantu teman-teman yang mungkin sekarang mungkin bingung antara bahwa ini buku saya novel atau non-fiction ya. Nah, itu harus dicari tahu sekali lagi. Jangan sampai pada saat ujian kami menemukan ini bukan novel. Kenapa kok kamu nulisnya novel? Ya, itu yang hati-hati ya. Jadi harus sekarang mulai sadar. Ini karya sastra saya sastra yang fiksi atau sastra yang non fiksi. Itu silahkan so understanding that is going to be a very very important step, a very important stage in your project. Oke, saya sedikit istirahat dalam nafas ya. So, a good literary analysis dwells on details as well as on larger things. Seberapa detail ya spesifikkan, sesuaikan dengan framework tadi detailnya. Kalau tidak perlu menyebutkan ya memang sih pada akhirnya teman-teman tidak akan perlu menyebutkan menjelaskan. Kalau contohnya saya bicara mengenai simbol, misalnya saya mungkin tidak perlu menjelaskan apa itu metafor, itu apa metaforanya dari puisi ini seperti apa, kemudian apakah ada metoniminya kah, apakah ada rimanya seperti apa, mungkin saya tidak akan terlalu detail seperti itu. Saya hanya fokus pada simbol-simbol yang ada, misalnya, tapi jika misalnya metafora tersebut mendukung simbol penjelasan simbol saya, maka akan saya jelaskan. Tapi kalau tidak mendukung, tidak perlu saya jelaskan, tidak perlu saya masukkan dalam detail tersebut. So the larger things, of course, once again kita bicara mengenai coherence dari penelitian Anda, kita bicara mengenai, kalau saya mengatakan pasti temanya apa sih temanya? Apakah memang tema dari novel tersebut related to seperti contoh yang saya kerjakan pada saat skripsi misalnya, kalau saya karena kita bicara mengenai emptiness of life pada saat itu, kekosongan hidup misalnya. So, apakah memang segala sesuatunya ini supporting these larger things as the theme misalnya? Jika misalnya nanti teman-teman bicara mengenai feminist perspektif misalnya, struggle of a woman misalnya. So, harus benar-benar ditanyakan apakah segala sesuatu bagian atau paling tidak 90% bagian dari novel ini memang talking about that. Ya, jangan sampai ternyata ceritanya cuma dari bab 1, dia berjuangnya cuma dari bab 1 sampai bab 4, Pak. Novelnya berapa bab? 20 bab. Ya, nggak mungkin. Harus benar-benar di larger things ini harus benar dipikirkan, Mas. Focus your explanation to explain the phenomenon related to theory approaches to be used, of course. So a good explanation, nah ini ketika dalam note taking nantinya, a good explanation can be started
by developing tables of evidence related to the theory and approaches to be used. Nah, ini akan lebih ke technical. Saya akan sedikit memberikan contoh teknikalnya. Di sini saya berikan contoh salah satu research question dari mahasiswa saya kemarin yang bicara tentang apa psychosocial stages of the main character of Alif di sini. Nah, kembali lagi sambil membaca research question ini, saya sedikit juga memberikan contoh research question yang baik itu harus juga sangat spesifik. Ya. Spesifiknya seperti apa? Tidak perlu menyebutkan main character, tapi langsung menyebutkan nama main characternya. Ya, nama main characternya harus disebutkan. Kemudian kalau misalnya memang itu main character ya, kalau misalnya memang beberapa karakter ya disebutkan aja 2, 3. Ya. Kemudian jangan lupa menuliskan judul novelnya. Ahmad Fuadis The Land of Five Towers misalnya di sini. Jangan lupa dalam research question teman-teman. Ya, mulai sekarang harus sudah dicatat dalam research question bahwa oh ya, ini fokus saya di sini. Saya hanya bicara mengenai krisis, saya bicara mengenai main karakter hanya Alif saja. Walaupun mungkin dalam diskusi nanti memang Alif ini akan dipengaruhi oleh karakter-karakter yang lain, tapi fokusnya diskusinya tetap pada Alif. Misalnya seperti itu. Terus ya, dan jangan sampai lupa sekali lagi, do not forget to write the name of the writer and the name of the title of the novel. Italic. So ini saya sudah memberikan contoh yang paling benar menulis research question nantinya ya. So, but once again, this is only an example. Nanti silakan didiskusikan juga dengan pembimbing teman-teman juga. So, nah kemudian di sini ada pertanyaan juga, dia menggunakan pertanyaan pertama what dan pertanyaan keduanya how. So, kembali lagi kalau nanti silakan diskusikan dengan dosen pembimbing. Misalnya kalau how itu jawabannya kira-kira seperti apa. Kalau what jawabannya kira-kira seperti apa. So, itu yang harus mulai sekarang juga diingat-ingat proses teman-teman nanti ketika menjawab bab 3. Ya, salah satu contoh ya ketika dalam pengambilan data ini teman-teman boleh bisa screenshot, bisa misalnya kalau misalnya dilihat dari sini. Ya, saya mengajak kemarin setahun yang lalu saya mengajak teman-teman bimbingan saya untuk membuat table seperti inilah. Buatlah tabel, silahkan kata-katanya bisa menggunakan bahasa ini. Kalau bahasa saya menggunakan variabel, indikator, behavior. Behavior itu sangat spesifik yang ada disebutkan di dalam data. Ya, so this is an example. Ya, si mahasiswa saya ini mencari tahu tentang PTSD, symptoms of PTSD. Ya. Kemudian indikatornya apa? Menunjukkan symptoms of PTSD. Kemudian baru di sini dia harus menemukan behaviornya. Sayangnya di sini masih ketemu satu. Ya. Masih ketemu satu, halaman 134. Ya, di sini dia menyebutkan karena di sini dia re-experiencing. Nah, di sini sangat spesifik dia menunjukkan indikatornya apa ketika mengambil data. Re-experiencing. Oh, oke. Kemudian kira-kira behaviornya apa? Di novel seperti apa? Secara teori memang sudah sangat jelas re-experiencing itu seperti apa misalnya. Tapi kemudian behaviornya, datanya, ini bisa kata behavior bisa diganti data, silakan. Ya. Kalau nanti teman-teman ingin mulai membuat table-nya seperti apa. So, kalau bisa dianalisa juga di sini kira-kira termasuk re-experiencing atau tidak, ya. Mungkin dari kata remind me, nah di sini teman-teman juga bisa menggarisbawahi. Oh, mungkin dari kata remind me ini adalah yang dia menjadi re-experiencing. Ya, kemudian ada kata memory, kemudian ada kata until I was lost whatever the present moment I was in misalnya. Dia sampai pada kondisi di sini kondisi bahwa si karakter ini sampai lupa dengan keadaannya sekarang. Ya. Karena memang yang dirasakannya adalah dia re-experiencing. Ya, so sangat spesifik dengan datanya dan ini yang kemudian membuat
ketika sudah menemukan spesifik data seperti ini, teman-teman nanti tinggal menjelaskan misalnya mau kata per kata bisa, kata remind me ini artinya apa, kemudian kata apa ya tadi memory misalnya, sampai I was lost in whatever present moment I was in misalnya, ini menjadi bisa dijelaskan sebagai keadaannya sekarang seperti apa. Things like that, yang itu bisa menjadi 1 paragraf 2 paragraf untuk menjelaskannya. So bukan retelling, tadi saya bilang bukan retelling ya, tadi saya menjelaskan kata per kata di sini, that is called as explication. Kalau teman-teman nanti juga mencari tahu, nanti akan saya berikan sedikit contoh untuk penjelasannya, walaupun bukan penjelasan yang ini ya. Contoh kedua misalnya di sini dia variabelnya adalah penyebab peperangan, penyebab mengapa peperangan terjadi. Misalnya itu penyebab environmental cost, dia menceritakan tentang environmental cost. Kemudian indikatornya walaupun di sini menurut saya kurang cocok, but ini adalah progres. Intinya sekali lagi saya menganggap ini adalah progres dari sang mahasiswa ketika mengambil data. This is once again saya tidak merubah-rubah datanya, ini real ya. Jadi bukan berarti ini paling benar juga, tapi ini adalah sebuah proses yang harus dia lakukan. Pada akhirnya yang terjadi memang ini lebih pada indikatornya, dia lebih pada retelling, memang retelling, bukan retelling tentang penyebabnya, tapi kemudian but once again ya yang di sini memang dia bicara mengenai flashback. Ya, pada bagian halaman 206 ini memang flashback si karakter ketika peperangan itu seperti apa. Ya, karena di sini mungkin teman-teman bisa menjelaskan juga bolehlah dalam penjelasan. Kalau saya membantu menjelaskan misalnya bahasa dari segi bahasa saja, ya bahasa dari paragraf ini, bahasa dari kalimat ini misalnya itu sangat mencengangkan ya, sangat mencengangkan. Kalau bahasa sekarang sangat membagongkan itu ya, what is that? I don't know. Iya, bahasanya anak-anak gaul sekarang itu ya. Now, jadi misalnya dari bahasanya di sini sudah sangat eksplisit, dia menggunakan kata naked body banging against the hard ground, bahasanya keras banget, menyakitkan. Dari pemilihan kata saja sudah menyedihkan di sini. Itu. Oke, terus ya, kemudian bahasanya pun sangat eksplisit. His ears were cut off, his nose cut off, misalnya he had been improvisely castrated, kan keadaannya sangat menyedihkan. Nah, keadaan yang sangat menyedihkan ini yang kemudian dalam teori PTSD bisa dijelaskan kejadian seperti ini yang kemudian membuat orang jadi memiliki trauma. This is in finding the data ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti menemukan data, buatlah tabel-tabel seperti ini. Ini sangat membantu nantinya ketika mulai masuk dalam proses analisa. Salah satu contoh juga, saya akan berikan contoh di sini. Ya, dia membuat kata dimensi di sini atau dimension, ya si mahasiswa ini. Kemudian dimensinya dia memasukkan business question-nya. Contohnya, how does Mayor Barrow's characterization in the average trade winds reflect the animus of Carl Jung at the time, misalnya. Ya, so ya dia menemukan beberapa variabel, walaupun sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini variabel yang paling benar. Ya. Hanya saja ini sesuai dengan interpretasi yang dilakukan, ya, proses interpretasinya. Kemudian di sini ada kata, dia menuliskan di sini variabelnya adalah negative aspect of animus. Negatif aspeknya adalah having bad feeling or hating something misalnya. Kemudian di sini ada kata-kata kalimatnya, kalimat awal dari novel tersebut adalah kata-kata I hate First Friday. Kemudian, ya ini tentu saja nanti perlu dijelaskan. Mengapa apa yang dijelaskan adalah alasan-alasan kenapa kata hate di sini bisa representing animus, bisa representing the aspects of animus misalnya. Itu nanti pasti berpikirnya akan mundur, maju ke mencari datanya, behavior tadi,
Tapi kemudian ketika menjelaskan, pikirannya harus mundur, indikatornya seperti apa, variabelnya seperti apa, sampai ketika bisa nggak sih menjawab business question. Contoh yang lain lagi di sini masih pada halaman pertama. Nah, si mahasiswa ini sepertinya berusaha untuk mengambil semua data dari setiap halaman. Yang menurut saya itu juga cukup melelahkan. Ya, ya tergantung teman-teman nanti ketika mengambil data ya. Ya, contohnya di sini negative aspect of animals misalnya think logically and rational even though apakah think logical and rational ini saya pasti akan bertanya apakah think logical and rational itu termasuk negatif? Bagaimana bisa memasukkan think logical and rational masuk negatif misalnya? Itu nanti pasti dalam proses diskusinya bisa jadi berubah. Ya, sekali lagi ini masih dalam proses pengambilan data. So di sini dia menuliskan bahwa some paper bills dan lain sebagainya di sini dan kemudian saya kira di sini lebih ke negatif sebenarnya lebih, walaupun I don't know if it is rational or logical, but ya ini masih perlu didiskusikan. Yang perlu dicontoh sebenarnya hanyalah bagaimana cara mengambil datanya ya, bukan berarti ini sekali lagi proses yang paling benar saya mengatakan. Saya lebih mengajak teman-teman untuk berpikir scientific, kalau saya mengatakan pikir scientific. Membuat tabel di sini akan membuat bagi beberapa orang, walaupun mungkin bukan semuanya, bagi beberapa orang itu akan menjadi lebih gampang, semuanya sudah jelas. Oh, oke, alurnya seperti ini, datanya seperti ini, indikatornya apa, kemudian positif termasuk dalam variabel yang seperti apa misalnya. Kalau misalnya tadi contohnya misalnya saya bicara mengenai simbol misalnya. Simbol awalnya adalah yang saya cari tahu adalah tentang kekosongan hidup, emptiness of life. Tapi emptiness of life ini bisa direpresentasikan loh. Apa sih yang buat emptiness of life ini dari perspektif kenapa sampai pada akhirnya ketika saya mengatakan kenapa sampai air itu menjadi simbol dari kalau dalam skripsi saya mengatakan kenapa sampai air itu sebagai menyimbolkan agama. Kenapa agama itu bisa membasahi kehidupan ini ya, bisa membuat hidup ini menjadi lebih berisi misalnya. Kenapa hidup ini ya tadi ya harus penjelasan saya harus data dan indikator variabelnya harus berusaha untuk diarahkan ke situ. Jadi yang teman-teman harus proses seperti itulah yang nanti harus dilakukan. Oke, jika ada pertanyaan pun silakan. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai ingin bertanya mengenai this is in the process of taking data. Ya, mengambil datanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, sambil saya sedikit istirahat sebentar. Nanti untuk interpretasinya seperti apa? Ya, silakan. Ini mumpung masih sampai pada tahap pengumpulan data dan mulai mengklasifikasi data. Ya. Dan mungkin ini sharing juga bagi dia yang dari pengalaman-pengalaman mahasiswa menulis skripsi. Yang perlu diingat adalah pengambilan data itu tidak harus mulai urut dari halaman 1 sampai halaman terakhir kan kadang itu. Jadi mengklasifikasi data itu sesuai dengan apa yang dicari. Iya, betul. Meskipun itu di rumusan masalah pertama, ketemu datanya di halaman terakhir ya nggak ada masalah, tidak harus urut. Makanya di contoh yang diberikan Pak Kiki ini juga akan ada halaman 1, 2, 3, mungkin dia mulai mengurutkan ya dengan mencari data yang sesuai. Jadi mencari data itu tidak harus urut, dan saya kira dengan tabel begini akan memudahkan peneliti di dalam melakukan analisis nanti karena sudah terpetakan. Dengan begini kan sudah terpetakan. Oh, ini masuk untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1, ini masuk dalam rumusan masalah yang kedua dan seterusnya. Tuh, silakan kalau ada pertanyaan sebelum dilanjut oleh Pak Kiki. Ini pertanyaannya apakah ini ada di YouTube Pak nanti Pak? Saya tidak tahu. Itu. Nggak tahu silakan. Nanti. Ya, boleh bertanya langsung dengan raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat box. Silakan. Ya, saya sambil sedikit istirahat ya. Saya ngomong berapa lama tadi? Iya. Itu. Silakan. Bentar, saya coba ke
Ya, kembali lagi ketika mengambil data seperti ini tadi, ini kan langsung fokus ke halamannya yang ditemukan ya si mahasiswa ini ketika bicara mengenai PTSD. Sedangkan mahasiswa satunya di sini memang lebih spesifik, dia tahu dimensinya apa, ketika ininya fokusnya kemana, tapi kemudian ketika mencari datanya masih bisa dikatakan masih belum spesifik, belum langsung ketemu datanya, masih mencari-cari. Even though this is once again a good process buat teman-teman untuk dari awal, oh iya prosesnya mengambil datanya seperti ini, proses mengambil paling tidak nanti bisa dihapus sebenarnya data ini ya, sekali lagi, atau disimpan. Kalau saya setelah penelitian saya pasti akan saya simpan karena saya tidak mungkin menghapus data. Saya simpan mungkin untuk penelitian yang lain, mungkin untuk kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3 misalnya, nanti mungkin bisa dijadikan sebagai patokan. Oh iya, ini bisa saya gunakan datanya, tidak dalam perspektif ini, mungkin dalam perspektif yang berbeda. Gitu. Ya, saya tunggu ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan disimpan ya. Karena ini rata-rata sudah mulai masuk bab 2 yang menulis skripsi ya. Iya. Oke. Silakan. Dan juga yang biasanya terjadi itu ketika ada mahasiswa memilih teori tertentu itu ya. Kemudian yang digunakan untuk menganalisis di bab 3 itu kadang mengutip dari teori yang lain atau orang lain. Harusnya kan konsisten dengan menggunakan teori yang digunakan. Misalkan contoh yang diberikan Pak Kiki ini kan menggunakan teorinya Jung ya. Jadi menggunakan teori berarti yang digunakan untuk menganalisis nanti ya teori ini, bukan mengutip teori orang lain. Nah, itu kan berarti itu tidak sesuai dengan teori yang digunakan, yang dituliskan di bab 2. Begitu juga di definitions of key terms. Itu kan kadang juga ini nanti di latar belakang sudah dituliskan ini nanti menggunakan teorinya A, tapi definition of key terms dia mengutip dari orang lain. Berarti yang bisa jadi yang dikutip itu berbeda dengan pendapat teori yang akan digunakan. Itu juga perlu dihindari. Ya, jadi harus konsisten dan konsisten dengan teori yang digunakan untuk menganalisis novel atau Ya betul ya, jadi saya setuju dengan Pak Edi ya bahwa memang ketika penelitian itu memang harus istiqomah ya. Istiqomah itu menjadi ya, istiqomah itu menjadi salah satu sifat kita sebagai orang Muslim juga kan, tapi di dalam penelitian itu istiqomah itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi dari awal sampai akhir kalau teorinya ini ya teori ini aja. Tuhan sekian bukan berarti kita menganggap bahwa itu teori yang paling benar ya, sekali lagi ya within a certain kind of study dalam penelitian memang ya perspektifnya ini dulu, penelitiannya ya ini dulu. Mungkin beberapa tahun lagi teman-teman berbeda pikiran ya terserah. Teman-teman teman-teman sekali lagi harus istiqomah. Kalau misalnya memang menggunakan teorinya Freud misalnya ya Freud aja dari dulu, dari awal sampai akhir ya. Walaupun teman-teman ternyata ketika membuka-buka kok ada teorinya Carl Jung, kok ada teorinya Lacombe misalnya, dan kemudian malah nanti kalau menambah-nambahkan itu jadinya malah kurang coherence kalau dari bahasanya tadi yang saya sebutkan, coherence-nya, kesatuannya malah kurang bagus, jadinya seperti itu. Oke. Yang tidak istiqomah sudah ngaku itu Pak Kiki. Ya, tidak istiqomah. Gulam ya. Iya, istiqomah ya. Oke, silakan. Ya, kalau enggak dilanjutin Pak Kiki. Now, ini adalah sebuah contoh, ya. Contoh dalam proses analisis sebenarnya, karena sekali lagi saya tidak mematok bahwa yang paling benar itu seperti apa. Ya. Saya tidak mematok bahwa yang pasti teman-teman akan memiliki cara sendiri untuk menjelaskan sekali lagi. Namun ini yang saya berikan contoh di sini adalah contoh yang saya temukan di mahasiswa bimbingan saya tahun lalu ya. Ya, semoga bisa terlihat dengan jelas ya, sambil saya coba untuk memindahkan. Ya, dia si anak ini karena dia bicara mengenai psychosocial stages of the main character tadi, saya masih
sedikit berhubungan dengan research question tadi yang di awal yang saya contohkan tadi. Ya, yeah. So dia langsung bicara tentang konflik di sini. Karena bicara mengenai psychosocial stages, karena dia bicara mengenai identity, adolescence crisis, dan nanti ada bicara proses krisis identitas pada saat usia remaja. Ya, so dia sedikit retelling memang, tapi kemudian yang dia awali, tentu saja dia fokusnya langsung diawali dengan konflik. Maaf, saya kembalikan lagi. Ya, dia mengawalinya di sini langsung paragraf, walaupun ini bukan paragraf pertama, tapi ketika membuka diskusi ketika bab 3 teman-teman misalnya, bab 3 teman-teman ya awalilah dengan penjelasan tentang fokus ke cerita tersebut, tapi juga fokus dengan apa yang sedang didiskusikan. Nah, si mahasiswa ini karena dia bicara tentang adolescence crisis, dari paragrafnya bisa diperhatikan ya bahwa dia menceritakan sedikit memang bagaimana apa sih yang terjadi, kenapa sampai terjadi krisis, dia belajar di mana, kemudian dia pergi ke pondok pesantren, dan kemudian pada akhirnya dia mengakhiri kalimatnya dengan adolescence crisis. So this is going to be a very good move buat teman-teman nanti ketika misalnya nanti mau bicara tentang seperti tadi simbol misalnya semiotik misalnya. So saya bicara mengenai the emptiness of life, kekosongan hidup itu seperti apa sih, kosongan hidup itu bisa dijelaskan dalam beberapa ini menggunakan kata-kata yang seperti apa dan lain sebagainya, atau dalam puisi ini menceritakan tentang bagaimana proses orang-orang menghadapi kekosongan hidup seperti apa misalnya, dan kemudian baru tutuplah dengan paragraf atau kalimat yang memang menunjukkan mau menjelaskan tentang adolescence crisis. Kalau di sini kasusnya di situ. Kalau ini contoh. This is once again for me, in my opinion, it was a good example, ya. Even though it is not the best, but once again it was a good example buat teman-teman untuk bisa mengembangkan lagi, ya, Membuka diskusi dalam bab 3. Ya, nah kemudian dia melanjutkannya seperti ini. Dilanjutkan dengan the adolescence crisis that occurred in Alif. Ya, kemudian includes. Nah di sini karena dia mulai membatasi, kembali lagi dia membatasi. Karena dalam adolescence crisis tadi mungkin permasalahannya banyak. Tapi kemudian si anak ini, mahasiswa ini kemudian membatasi. Ya, kamu mungkin nggak bisa menjelaskan semuanya. Dan membatasi saja di mana kira-kira. Dia membatasi ego identity and role confusion. Ego identity maksudnya apa? Kemudian role confusion maksudnya apa? Nah, sini role confusionnya lebih fokus kepada social role, ya. Bukan pada nanti ada banyak sekali ketika bicara mengenai role di sini, ya nanti dia membatasinya pada social role. Di sini sudah sangat spesifik, dia berusaha membatasi. Nah, teman-teman juga nanti harus bisa membatasi diskusinya. Ini fokus saya kemana? Kalau memang teorinya sangat besar, contohnya feminis tadi misalnya, kamu menggunakan feminis yang mana? Kamu menggunakan feminis yang moderat, radikal, liberal misalnya. Kemudian bagaimana perspektif teori itu juga pada kasus yang sedang didiskusikan. Mau spesifik kepada struggle-nya, misalnya struggle wanita ini memperjuangkan haknya misalnya. So, ya fokusnya di situ, mulai untuk mencari datanya supaya memang teman-teman bisa fokusnya ke situ. Itu. Nah, ini dalam proses menganalisa, karena saya mengatakannya itu proses analisis ya. Proses analisisnya yang sudah dibentukkan dalam bentuk teks, dalam bentuk skripsi. Ya. Nah, di sini dia mulai menjelaskan satu persatu. Si Alif's identity crisis. Karena tadi bicara mengenai ego identity, Alif's identity crisis. So, di sini dia menjelaskan sedikit bagaimana menurut teorinya lagi, kemudian membukanya seperti ini. Ya, dia discovered by researcher is since the beginning of the story. Ya. Sejak awal cerita di sini bahkan dia mengatakan precisely ketika lulus dari SMP. Ya, so
Nah, kemudian dia menjelaskannya di sini. Once again, secara grammar mungkin masih perlu diperbaiki, memang saya tahu. Tapi secara konten ini sudah cukup lah untuk dianggap sebagai konten yang bisa teman-teman nilai juga. Kalau saya sendiri secara konten saya menilainya sebagai sudah cukup bagus lah. Ya, so di sini dia mengawali dengan having different personalities from others. Ya, kalau dari grammar perlu diperbaiki sebenarnya, Pak. That is fine ya. Ketika dia memang fokusnya memang bicara mengenai bagaimana personality dari si Alif ini seperti apa. Alif ini mendapatkan penilaian orang dari orang-orang itu, dari teman-temannya khususnya, ya. So dia di sini sedikit menjelaskan Alif high dream makes him very ambitious and passionate in learning misalnya. Jika dibutuhkan, misalnya kalau saya pribadi mungkin akan mencoba bertanya, ini datanya di mana kok sampai kamu mengatakan bahwa dia itu very ambitious? Ya. Namun karena si mahasiswa ini kemudian merasa bahwa ya saya tidak perlu menjelaskan bahwa dia very ambitious, Pak, karena fokus saya di sini adalah dari penilaian orang lain. Ya. Karena ini masih penilaian dari ceritanya, bukan penilaian orang lain, itu hanya sebagai bisa saja itu apa yang ditunjukkan oleh karakter tersebut. So dia tidak menceritakannya di sini. Kalau misalnya nanti teman-teman ketika menjelaskan characterization misalnya, so characterization itu ada beberapa, ada direct, ada indirect misalnya. Dan indirect pun ada beberapa caranya misalnya. So itu yang bagaimana teman-teman bisa meramunya, fokusnya mau kemana, menyesuaikan dengan purposes spesifik. Ya, so salah satu contohnya seperti ini. Ya, ini ada data yang dituliskan oleh mahasiswa ini. Ya, for me, 3 years of madrasah felt like long enough, bla 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 dan sebagainya. Itu tadi untuk mendukung tadi ya, mendukung cerita tadi bagaimana dia ingin menjadi seperti Pak B.J. Habibie atau seperti apa. Now, di sini dia langsung menjelaskan Alif's disappointment is very deep for his parents' decision. Dia tidak berusaha menceritakan ulang, tapi dia lebih merangkum maksudnya apa dari paragraf tersebut. Ya. Now di sini dia juga memberikan beberapa penilaian, misalnya Alif began to doubt his future, which looked blurry and monotonous. Kemudian with that, his true identity began to appear, now starting to disappear again. Ya, mungkin kalau saya pribadi akan berusaha bertanya di sini. Ini detailnya kalimat apa yang kamu bisa mengatakan bahwa ya kalimatnya contohnya dari kalimat ini Pak, kalau saya mengatakan in this quote, I wanted to be someone who understood modern theories. My voice to be heard. I want my voice to be heard for the academic community. Kemudian doubt-nya munculnya di mana ya dari pertanyaan ini. How could I possibly reach these big goals of mine if I enrolled in another madrasah? Itu yang sebenarnya bisa ditambahkan. Ketika teman-teman nanti menjelaskan, oh iya ya ternyata saya bisa menambahkan, ternyata saya bisa menjelaskan secara spesifik kalimat apa yang bisa menunjukkan mengenai doubt tersebut, menunjukkan mengenai keinginan misalnya, disappointment misalnya. Ya di sini mungkin kita bisa menginterpretasikan nomor madrasah misalnya. Mungkin ini sebuah disappointment, mungkin. So once again, proses analisisnya, proses interpretasinya teman-teman dari data ini, dari quote-nya mahasiswa ini masih bisa diperpanjang lagi. Ya, masih bisa ditambahi lagi. Oh ya ternyata saya bisa sangat spesifik mendiskusikan kata nomor madrasah ini sebagai diartikan sebagai apa misalnya. Kenapa dia dianggap sebagai disappointment misalnya. Kemudian doubt-nya, keraguan-raguannya ini dari kalimat apa misalnya. Oh dari pertanyaan how could I possibly reach, ini saya mengatakannya sebagai doubt, sebagai keraguan-raguan karena itu kalimatnya dalam bentuk pertanyaan. Karena ini juga bicara mengenai kita ragu-ragu, cita-cita saya tinggi, saya kok dimasukkan ke madrasah sih mungkin ya, karena sekali lagi kadang-kadang memang orang-orang masih ada orang-orang yang merasa bahwa masuk ke madrasah itu mungkin
levelnya lebih rendah daripada sekolah negeri misalnya seperti itu. Nah, di sini ya tentu saja dia karena bicara tentang identity, nah teorinya muncul ya. The true identity begin to appear, now starting to disappear gitu. Dia ingin seperti B.J. Habibie, tapi kemudian karena keraguan itu dia apa tidak ininya ya tadi so appear and disappear ya. Kemudian it was also found ya karena memang di sini bicara tentang peran orang tua juga dalam data tersebut. Ya, on adolescent psychological development, especially in finding the true identity. Ya, kemudian dia baru mendukung dengan data yang lain. Ya, dengan data yang lain. Saya juga akan menunjukkan data. Nah, data ini tidak saya berikan contoh penjelasannya. Ya, saya memberikan data yang dengan contoh penjelasan yang cukup panjang. Seperti ini. Nah, ini ketika dia bicara tentang jealousy. Kecemburuan ya, jealousy. Sangat jelas memang data tersebut bicara mengenai there was jealousy in my heart or maybe I felt a sting dan lain sebagainya. Di sini kembali lagi dia bicara mengenai identity juga, dia bercita-cita ingin belajar menjadi insinyur tapi kemudian dia masih bertanya-tanya. So, pertanyaan inilah yang kemudian diangkat oleh sang penulis, oleh peneliti ini kembali lagi bicara mengenai identity crisis tadi, krisis identitas. Krisis identitasnya yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk jealousy. Ya. Kemudian personality difference-nya di sini dia menjelaskan antara komunitas yang berbeda. Bahwa setting di sini juga sangat mendukung. Teman-teman juga bisa memperhatikan kalau misalnya bahwa sekali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa contoh yang saya berikan di sini bukan contoh yang paling benar, tapi contoh yang masih bisa dikembangkan. Ya, contoh yang masih bisa dikembangkan. Oke, so nah hanya saja ketika menjelaskan data yang sependek ini, ya, dia menjelaskannya dengan beberapa paragraf. Ya, yang saya tidak temukan di sini adalah proses retelling apa yang terjadi pada cerita tersebut. Ya, dia kemudian memang menceritakan bagaimana apa yang dia rasakan, tapi kemudian kembali lagi dia akan berusaha untuk menceritakan konfliknya, berusaha untuk menceritakan bagaimana hubungannya dengan identitasnya, hubungannya dengan tadi dari frameworknya mahasiswa ini, frameworknya adalah tentang conflict of identity, tentang adolescence, proses remaja itu menjadi remaja itu seperti apa. Also giving you another example. Saya harapkan cukup jelas di sini. Nah, ini tadi yang agak sedikit berhubungan dengan data yang saya berikan contohnya tadi tentang PTSD tadi. Ya. Ini bicara mengenai avoidance. So, sambil dia bicara mengenai teorinya, dia bicara juga sedikit menceritakan apa sih yang terjadi ya, pada cerita di atas. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa penjelasan ini masih bisa ditambahi lagi tentang contoh misalnya kata apa yang menunjukkan bahwa dia avoiding misalnya, kata apa yang menunjukkan bahwa apa misalnya. Contohnya di sini this new habit misalnya. Kenapa dikatakan the new habit di sini? What is actually the habit? Misalnya, kalau misalnya mau dengan spesifik ya kalau kita mau menjelaskan secara spesifik habitnya apa sih? So di sini habitnya adalah I developed the habit of taking long aimless walks to fill the days. Yeah. So taking long aimless walk to fill the days di sini kenapa sampai orang ini melelahkan fisiknya? Kalau dari proses psikologi memang ketika kita avoiding kita akan melakukan hal-hal yang hal-hal fisik biasanya memang. Kalau teman-teman belajar yang defense mechanism misalnya, defense mechanism ketika
menghindari sesuatu dengan melakukan hal yang lain. Ya, menghindari memikirkan tentang hal tersebut dengan melakukan hal fisik yang panjang, paling enggak saya capek dan kemudian saya tidur, seperti itu. Karena dia nggak ingin ingat. Ini sebenarnya masih bisa perlu diperjelaskan lagi ya, seperti itu. Now, dari data yang seperti ini, kalau saya melihat di sini, retellingnya, ya, bisa dikatakan ada beberapa bagian yang retelling memang, tapi bukan berarti retelling yang menceritakan ulang. Oh ya, he developed a habit of taking long aimless walks to fill the days. He woke up in morning, misalnya tidak seperti itu. Dia benar-benar paraphrasing, ya, paraphrasing apa yang terjadi di atas. Yang bisa dicontoh sekali lagi masih bisa dicontoh oleh teman-teman. Ya, so how to paraphrase this? Tentu saja yang saya harapkan sih dari kuliah-kuliah semester awal dulu sempat belajar mengenai paraphrasing ya. Paraphrasing the story, paraphrasing the data. Kalau saya di sini paraphrasing the data, tapi sekali lagi yang penting adalah paraphrasingnya harus disesuaikan dengan teorinya. Karena itu yang membuat penelitian Anda menjadi seperti tadi yang saya katakan spesifik, coherence-nya akan muncul. A case of failure in collecting data, di sini juga salah satu contoh. Ya, di sini topiknya anak ini dia bicara tentang sense of belonging, ya, sense of belonging sebenarnya topiknya. Hanya saja, ya, yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah dia lebih banyak retelling, khususnya di bagian bawah ini. Bahkan menceritakan hal yang tidak ada. Pertanyaannya, apakah yang di sini apakah dianggap sebagai beautiful misalnya. Terus kemudian ya sekali lagi saya memberikan contoh di sini, jangan sampai teman-teman melakukan hal yang seperti ini, ya, supaya kalau misalnya contoh seperti yang tadi saya katakan, misalnya saya hanya ingin mencari mengenai tema besar, the universe, what is actually the moral message of the novel misalnya. So, bahwa novel ini atau drama ini, kalau di sini drama ini bicara tentang sense of belonging. So, ya datanya harus menunjukkan, harus paling tidak, walaupun datanya tidak menunjukkan, misalnya contohnya di sini. Just look at the window there, running and racing to work. He turns and faces his wife and watches her a moment at the stove, and then suddenly, you look young this morning, baby. Sense of belongingnya di mana? Misalnya, kalau memang di sini dia menambahkan kata loving sebenarnya, tapi sebenarnya tema besarnya adalah sense of belonging. Sense of belongingnya di mana kira-kira dari data ini? Okay, so now sambil teman-teman membaca data ini, kira-kira pertanyaan saya ini, jadi kalau misalnya saya tidak ditanya, saya berikan pertanyaan. Kira-kira data ini cocoknya menjelaskan tentang apa? Bisa ditulis di chat box. Iya, mungkin teman-teman yang sekarang meneliti dengan perspektif yang berbeda, boleh silakan. Kalau misalnya teman-teman diberi data ini, kira-kira bisa menjelaskan tentang apa? Ya, data apa itu? Kalau yang pasti data tentang loving dan belonging kurang masuk. Kira-kira data apa yang, interpretasi yang bagaimana yang bisa kalian lakukan untuk menjelaskan data ini? Atau jangan-jangan tidur semua Pak peserta? Sambil memikirkan ini kira-kira dari perspektif yang mana?
Ada yang masuk? Ya, attitude. Oke, ada yang menambahkan ini attitude towards the current event, ya, mungkin. Apakah attitude ini bisa diarahkan kemana kira-kira? Ke teori apa atau ya bisa menjelaskan tentang attitude? Yes. Yang lain lagi mungkin? Ada lagi? Kalau dari kalimat di bawahnya kan teman-teman kan mengatakan Walter White feel happy misalnya. Happy-nya dari mana? Itu yang kita tidak tahu ya. Mungkin dari kalimat sebelumnya dijelaskan, mungkin ya. Atau kalimat sesudahnya. Tapi yang kalau misalnya ada kata-kata happy di sini, maka ya harus dituliskan di mana happy-nya. Iya. Apalagi di sini because her husband was saying that the wife is look younger than usually misalnya. Ada yang lain silahkan kalau mau menambahkan. Ini ujian mengambil data ini. Saya beri data ini kira-kira bisa menunjukkan apa? Ada pendapat lain? Selain menunjukkan attitude? Potong ini ya. Atau mungkin ada pertanyaan, boleh silakan kalau misalnya teman-teman masih bingung juga. Silakan bebas, boleh tanya apapun seputar skripsi ya terkait dengan teknis. Ya, silakan. Pak, maaf saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak, kemarin kan saya pilih tentang teori anxiety. Setelah saya baca-baca lagi novelnya, ternyata datanya kok nggak menerangkan tentang anxiety. Terus kayaknya anxiety, tapi setelah saya baca lagi ternyata itu enggak. Itu kok bisa, Pak? Harapan. Kemarin kan saya pilih, kayak pas saya nerawang-nerawang, kayaknya ini bisa di anxiety. Terus saya baca lagi kan selama ya baca pelan-pelan gitu. Ternyata loh kok nggak anxiety, tapi lebih ke trauma. Kok bisa? Emang ada yang seperti itu sama kasusnya, Pak? Gini, ya kasusnya emang bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu framework-nya harus coba kamu pikir dulu, anxiety itu ada berapa macam misalnya. Kalau dari teori, kalau saya kembali lagi ke tabel tadi misalnya ya. Tabel tadi misalnya, oke, anxiety. Kemudian anxiety itu ditunjukkan dalam berapa macam. Gitu. Pasti ada orang-orang yang menunjukkan anxiety karena anxiety adalah bagian dari, kalau saya mengatakan bagian dari reaksi akan trauma, ya. Kalau misalnya bisa disadari ya bahwa anxiety adalah sebuah reaksi reaksi akan trauma, adalah bagian dari reaksi akan trauma, maka yang bagaimana anxiety-nya itu ada bisa dilevelkan nggak sih misalnya? Ada level 1, level 2, level 3 misalnya, yang kemudian teman-teman bisa membuat, oh ini masih levelnya masih level 1 ini anxiety-nya, ini levelnya masih level belum, atau mungkin sangat kalau kamu mengatakan itu berhubungan dengan trauma, mungkin juga sangat anxiety-nya membuatnya menjadi mengarah ke post traumatic stress disorder misalnya, seperti itu. Itu juga bisa karena sebenarnya dicontoh dari dicontohkan oleh data yang saya berikan tadi sebelumnya tadi ini. Ini misalnya ya kalau di sini mau dianggap sebagai data yang di tabel tadi, maaf ya, saya kembali ke data saya ini.
Misalnya data pertama ini misalnya halaman 134 ini misalnya mau dianggap sebagai anxiety jika dikatakan muncul anxiety-nya, sorry. Ya, mungkin secara implisit bisa dikatakan terjadi anxiety. Di sini tidak dijelaskan anxiety-nya seperti apa. Tapi secara implisit dia mengatakan I was lost to whatever present moment I was in misalnya di sini. Kemudian dari kalimat I was lost to whatever moment present moment I was in, di sini kita menganggap bahwa actually karena anxiety itu adalah karena this defense mechanism-nya itu membuat orang jadi lupa. Salah satu defense mechanism adalah memang lupa, ya. Repressing karena repressing itu lupa, terjadi repression, ya. So this is actually a kind of repression, bisa dijelaskan. Ya. Memang anxiety-nya tidak spesifik terjelaskan, tapi kemudian di sini this is kenapa sampai terjadi repression ya karena memang kejadian-kejadiannya membuat dia anxiety-nya namanya unconscious. Ya, kita bicara mengenai teori unconscious ya karena tidak sadar kita tiba-tiba langsung lupa aja seperti itu. Itu mungkin kalau misalnya memang kamu bisa mulai membuat tabel seperti ini ya. Kalau memang coba sih kalau emang mau fokusnya ke anxiety misalnya. Tapi kalau misalnya nanti fokusnya ke trauma ya beda lagi, maka trauma walaupun bukan post traumatic stress disorder misalnya lebih pada trauma studies, ternyata si novel ini bicara tentang kejadian apa sih yang dilakukan orang ketika dia mengalami trauma misalnya seperti itu ya. Ya jika memang risk expression-nya seperti itu, mulailah untuk membuat data-datanya, memilih data-datanya. Oh ini trauma, oh ini anxiety, oh ini trauma, oh ini anxiety misalnya. Itu nanti biar sambil membuat datanya, sambil membaca, memilih data, sambil memilah-milah, ya, dengan memilah-milah seperti ini, teman-teman juga sebenarnya mulai proses menganalisa sebenarnya, mulai proses interpretasi data tersebut. Itu untuk menjawab pertanyaan Kolasa. Ada yang lain lagi? Silakan, yang lain. Oke, Pak, makasih. Sama-sama. Ya. Silakan yang lain. Jika ada pertanyaan, mumpung belum mulai menganalisis. Terlanjur karena biasanya juga kadang seperti itu. Baca novelnya belum selesai atau bahkan hanya baru baca sinopsisnya. Ya, karena dikejar deadline, akhirnya menganalisis, mengangkat topik sesuai dengan yang dia baca dari sinopsis itu. Begitu sudah mulai analisis, dibaca total novelnya